Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bertemu lagi pada tutorial cara membuat website sederhana menggunakan Google Sites. Tapi kali ini dengan update terbaru di tahun 2023. Sudah pasti tidak ada coding ya. Jadi mari kita belajar bareng lagi menggunakan Google Sites. Video ini disponsori oleh Alm Translation, jasa penerjemahan profesional bahasa Indonesia Inggris, Inggris bahasa Indonesia. Oke, sebagai contoh sebelum kita belajar membuat website, ini saya sudah membuatkan contoh aja ya. Membuat website My Portfolio bisa diisi seperti ini, profil, artikel sertifikat dan lain sebagainya. CV kalian bisa dimasukkan di sini dan lain sebagainya. Bisa masukkan produk-produk yang pernah dibuat. Saya ini dengan kakak saya membuat game. Terus apapun itu dimasukkan di sini karena zaman sekarang perusahaan itu lebih memandang kita yang mempunyai kreativitas atau produk-produk yang berbau digital. CV saja kalau dibuat secara digital itu lebih mantap gitu ya. Ini buku yang saya buat istri saya waktu dulu zaman pacaran ya. Ini hasil translate mahasiswa saya. Terus ini ada dubbing dan lain sebagainya, semua dimasukkan di sini atau dipisah-pisah berdasarkan halaman satu dengan halaman yang lain juga bisa. Terus ini contoh komik yang pernah saya buat menggunakan aplikasi khusus yang saya bahas di video saya yang lain insyaallah. Kemudian hasil penerjemahan atau kalau punya produk apapun dimasukkan di sini. Saya pernah membuat virtual reality juga di Museum Radia Pustaka, museum dokumen-dokumen klasik seperti ini ya. Jadi bisa diputar seperti ini. Ini foto tapi 360, namanya virtual reality. Bisa pakai kacamata, bisa tidak. Jadi seperti ini, bisa di zoom in, zoom out seperti ini. Atau punya video apapun bisa dimasukkan di sini. Nah, ini contoh yang My Portfolio. Saya juga bikin contoh yang lain. Ini buat channel YouTube saya Sota Soma. Saya buatkan contoh yang kedua seperti ini. Oke, ini tampilan untuk website. Setelah ini saya berikan contoh tampilan untuk di HP. Kalau ini tampilan di HP, jadi di Google Sites itu tampilannya otomatis menyesuaikan device. Tadi laptop rapi, di HP pun juga rapi, jadi kita nggak perlu coding, nggak perlu ribet, semuanya bisa rapi. Bisa juga Google Sites itu dibuat aplikasi, jadi di aplikasi HP kayak main game itu ya, jadi tampilannya seperti kita main game. Ini salah satu produk yang saya buat sendiri untuk dijual, tapi tidak kita bahas di sini karena judulnya adalah membuat website sederhana, sedangkan ini agak sulit membuatnya. Nah, ini contoh aja, ternyata Google Sites bisa digunakan untuk membuat aplikasi di HP seperti ini, tampilannya seperti kita main game. Jadi Google Sites itu sangat berpotensi ya. Baiklah, mari kita mulai tutorial membuat website sederhana dengan menggunakan Google Sites. Oke, baiklah, pertama-tama kita buka sites.google.com ya. Kita buka sites.google.com, tulisannya sites.google.com. Kalau belum pernah membuat, di sini akan ada gambar konstruksi kosong gitu ya. Tinggal untuk memulai kita klik di sini, create new site. Tapi kalau udah pernah membuat sebelumnya, semuanya akan tersimpan di sini dan tinggal kita klik aja untuk melanjutkan proyek kita sebelumnya. Oke. Jadi di sini auto save ya, jadi nggak perlu khawatir file hilang. Nanti di close otomatis filenya tersimpan di sini. Kalau kita mau membuat lagi, kita klik di sini, klik plus create new site, terus dipilih apakah kita pakai template atau kita memulai baru. Kalau kita mau memulai baru, kita klik di sini, klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, tampilan yang sederhana namun sangat fleksibel menurut saya. Oke, jadi pertama akan muncul seperti ini. Hal yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah di
panel-panel sebelah kanan ya. Ada insert, bahasa Indonesianya sematkan, kemudian ada page atau halaman, yang terakhir ada themes atau tema. Yang pertama kita pelajari adalah themes dulu. Jadi kita tentukan dulu tema kita dalam website yang akan kita buat, karena warna itu kan punya branding tersendiri ya. Jadi untuk membranding diri kita atau membranding perusahaan, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Di sini ada banyak sekali pilihan tema yang bisa kita pilih, tapi kita juga bisa membuat tema sendiri. Kita klik di sini, atau mau import tema juga bisa, tapi lebih asik ini create theme. Kita klik di sini, kita namanya temanya apa, misalnya kuno atau vintage. Kita tambahin logo kita di sini, kita upload. Misalnya saya mau membuat website untuk channel YouTube saya, kita klik open, terus kita masukkan gambar bannernya di sini, kita klik upload, kita pilih, kita klik open, sudah terpilih semuanya. Kita next, kita pilih branding warnanya, bisa milih yang preset atau sudah disediakan, atau bisa custom, milih satu-satu. Saya milih yang sudah ada aja di sini. Kebetulan brandingnya adalah coklat, kelihatannya ini cocok sekali. Kita klik di sini next, terus kita pilih fontnya. Waktu 2021 itu belum bisa memilih font sebanyak ini, tapi 2023 sudah banyak fitur tambahannya. Di sini untuk font judul, di sini untuk font kontennya apa. Kalau sudah fix semua, kita klik create theme. Kita klik, nanti otomatis akan jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kita membuat tema sendiri. Ada color, nah, bisa kita edit satu persatu. Teksnya, fontnya seperti apa, size-nya seperti apa. Terus headernya bisa diganti di sini. Ini mau dibuat center atau fokus ke atas atau fokus ke bawah. Karena kita nggak bisa menggeser sendiri gambar di sini, jadi kita menggesernya lewat sini. Atau fokus ke samping kanan, atau samping kiri, atau bawah, atau diagonal, atau atas, nah, terserah. Biasanya sih center ya. Terus di sini juga adjust for readability. Ini kalau diklik, nanti gambarnya itu menyesuaikan dengan warna tulisannya. Kalau tidak diklik, akan muncul warna asli dari gambar itu. Jadi tidak peduli apakah tulisannya sesuai dengan warna background atau tidak. Kalau di sini diklik, backgroundnya akan menyesuaikan warna dari tulisannya biar terbaca. Jadi seperti itu. Di sini masukin logo dan lain sebagainya. Kalau di sini itu nanti akan muncul sebagai sini ya. Kalau dibuka nanti muncul logo apa. Oke. Kemudian navigationnya. Nah, untuk navigasi kita akan pelajari nanti ya. Oke. Yang penting sudah membuat tema sendiri. Oke, jadi ini tema buatan kita sendiri. Warnanya apa, teksnya apa, teks defaultnya nanti bisa dirubah sendiri juga waktu editing. Gambarnya seperti apa, walaupun nanti juga bisa dirubah sendiri. Terus navigasinya seperti apa, itu akan kita pelajari nanti. Kalau ada tombol link, warnanya apa, biasanya biru di sini karena temanya coklat akan jadi coklat. Terus spacing, jadi jarak antara konten satu dengan konten yang lain itu seperti apa, apakah rapat ataukah setengah ataukah medium ya, ataukah jarang-jarang gitu. Terserah nanti seperti apa.
daripada bingung itu tadi penjelasannya apa, masalah spacing dan lain sebagainya, kita lanjut dulu ke halaman pages. Kalau nggak mau ribet bikin tema sendiri, bisa milih tema di bawah ini, cuma ada 6 ya, tapi nggak perlu ribet sama sekali. Kita lanjut aja ke pages. Kita buat halaman dulu, kan jarang ya website halamannya cuma satu. Emang ada, tapi kebanyakan halamannya lebih dari satu. Sebelum kita masukin konten, kita masukin halaman dulu. Kita klik di sini, new page. Kita kasih nama, misalnya sample videos. Kita klik dan di sini. Nah, nanti akan muncul di sini home, sample videos dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa membuat sub halaman dari setiap halaman. Jadi ini anggap aja halaman besarnya, kita bisa tambah lagi halaman kecil. Kita klik di sini. Nah, kita pilih add subpage, menambahkan halaman tambahan. Misalnya oke. Seperti ini. Jadi di halaman sampel videos itu ketika diklik di atasnya akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya navigasi tadi. Navigasi. Ya, tadi kan navigation ini. Backgroundnya apa? Backgroundnya apakah hitam ataukah putih dan lain sebagainya. Nah, ini jadi putih. Namanya navigasi. Apakah ini dibuat transparan atau putih? Kita klik di sini. Jadi ini ya namanya navigasi. Oke, kita pilih yang putih aja. Kita lanjut lagi ke page. Jadi setiap halaman itu bisa ditambahi subpage terus ya, seterusnya bisa ditambahi banyak sekali. Jadi setiap halaman bisa ditambahi sub halaman. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke home ya. Oke, halaman sudah kita buat beberapa sampel, tinggal kita isi aja. Tema sudah selesai, tinggal kita masuk ke menu utama, yaitu insert atau sematkan. Yang pertama kita lakukan adalah mengotak-atik halaman judul ini. Yang pertama kita tulis judulnya dulu, misalnya Sota Soma. Oke, nama channelnya kan Sota Soma ya, atau apapun itu terserah, mau my portfolio atau apa dan lain sebagainya. Bisa digeser kanan kiri dan lain sebagainya. Di sini tulis Sota Soma aja. Oke, ini bisa seperti di Word ya, bisa di align-nya rata kiri atau rata kanan atau justify atau center dan lain sebagainya, atau di bold, italic, underline dan lain sebagainya, atau menu lain di strike through atau di apapun itu terserah, sama seperti di Microsoft Word. Oke, jadi seperti ini dulu. Terus kemudian kita juga bisa merubah gambarnya ini. Kita change image, mau di-upload atau di select image. Kalau upload dari komputer kita rubah misalnya yang ada logonya. Nah, gini ya. Atau kita select image. Kalau select image itu kita pakai gambar dari Google Sites itu sendiri. Atau kita bisa searching langsung di sini. Misalnya kita searching mitologi. Ini sebenarnya searchingnya itu searching menggunakan Google, karena Google Sites itu kan punyanya Google. Jadi kalau searching di sini sama aja kita searching di Google. Tapi ada bedanya sedikit. Tapi sangat berdampak ya. Jadi kalau kita menulis mitologi di sini, itu muncul mitologi seperti ini. Tapi kalau kita misalnya nulis Marvel, Thor gitu kan, di sini yang muncul tuh kebanyakan fotonya jelek-jelek. Tidak seperti kalau kita searching di Google pada
aslinya, misalnya Marvel Thor. Ya ini kan keluarnya gambarnya keren-keren ya, sesuai yang kita harapkan. Kenapa berbeda? Karena di sini itu kita harus mikirin hak cipta juga. Jadi yang muncul biasanya gambar-gambar yang kurang cocok untuk kita gunakan di dalam website. Makanya kalau mau mencari gambar, saya sarankan jangan di sini kalau gambar-gambar yang ada hak ciptanya. Kalau gambar-gambar seperti mitologi yang bebas dari hak cipta, itu akan muncul di sini dan sesuai dengan harapan kita karena bebas dari hak cipta. Nah, seperti ini kan. Karena gambarnya seperti itu, kita langsung back aja. Terus header, ini namanya header ya. Itu jenisnya banyak. Ada yang gede banget, cover itu namanya karena gede banget. Ada large banner, itu lebih kecil lagi. Ada yang banner kayak tadi, atau cuma tulisan title only. Pilih mana sesuka hati kalian, terserah seperti apa. Nah, masalah judul sudah selesai, kita berlanjut ke konten ya. Kalau kita mau membuat konten, kita menuju ke bawah sini. Kita double klik, nah itu muncul konten apa yang akan kita masukkan. Atau kita bisa milih di sebelah kanan ini. Ada text box, ada image, ada embed, ada drive. Kita pertama masukkan text box dulu. Kita mau menulis konten kita klik aja di sini text box, atau di double klik di sini text box, ya muncul. Karena saya di sini mau gunakan untuk judul, saya kasih background yang warnanya beda. Sini kan. Terus karena judul saya kasih yang heading aja, yang agak besar. Misalnya Sotasoma, mau memperkenalkan apa itu Sotasoma. Nah, karena ini termasuk halaman judul, heading, jadi saya kasih warna yang berbeda. Baru di bawahnya saya kasih konten. Misalnya ini saya copy dari sini. Ditulis saja seperti ini, kasih penjelasan seperti apa. Terus ditentukan ukurannya seberapa, apakah separuh, apakah full, dan lain sebagainya. Seperti ini. Terus apakah rata kiri, kanan, justified, dan lain sebagainya. Normal text atau subheading atau small text dan lain sebagainya. Kita tentukan di sini, atau custom ukurannya, nah bisa kita tentukan di sini. Dulu nggak bisa kita menentukan ukurannya berdasarkan angka, bisanya cuma milih ini kriteria aja. Tapi zaman sekarang sudah bisa, keren. Oke, jadi seperti itu. Ini kasih nomor dan lain sebagainya, kasih bullet dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti di Microsoft Word pada umumnya. Terus di sini ada fungsi link ya. Kita bisa mentautkan link kita juga pada tulisan kita. Misalnya di sini mau saya kasih link ke YouTube saya. Tinggal klik aja. Di sini nanti muncul YouTube kita gitu kan. Wah, ini isinya anak-anak semua karena anak-anak saya senang lihat seperti itu. Tinggal di copy paste, apply. Nah, nanti ada underline-nya, ada garis bawahnya. Berarti link ini sudah bisa bekerja. Apakah benar bisa bekerja? Mari kita buktikan. Kalau mau mencoba atau mengecek, kita preview dulu di sini ya. Kita klik preview. Nanti kalau orang lain membuka website kita, tampilannya seperti ini. Karena ini preview, pratinjau. Kita coba klik di sini. Oh, ternyata sudah muncul channel Sotasoma saya gitu. Berarti link ini berhasil. Jadi kalau orang lain masuk ke website saya, tampilannya seperti ini. Terus linknya sudah bisa dibuka. Ini kalau tampilan di laptop, ini tampilan di tablet, ini tampilan di HP. Jadi enaknya Google Site itu sudah
menyesuaikan dengan device-nya sendiri, sudah sesuai dengan ukuran device masing-masing gitu ya. Tapi ini belum bisa dibuka websitenya sama orang lain karena belum dipublikasikan. Publikasikannya nanti saja ya. Kita lanjut mengedit ini dulu, websitenya dulu. Karena kalau dirasa udah bisa semua, kita masukin textbox lagi. Misalnya jenis konten gitu. Kita ulangi lagi tadi langkah-langkahnya. Oke, jenis konten. Misalnya kita isi jenisnya itu ada mitologi. Kita masukkan mitologi. Karena konten saya ada mitologi dan teknologi, kita masukkan mitologi terlebih dahulu. Kita kasih jenisnya subheading ya. Oke, sudah. Kita masukkan mitologi sudah. Terus kita beralih ke komponen berikutnya yaitu image. Kita di sini akan memasukkan image seperti biasa. Kita klik di sini bisa atau di sini double klik. Kita klik image. Tapi kalau dari sini kita langsung diarahkan ke Google Drive. Lebih enak di sini. Kita klik image, milih dulu seperti biasa, upload atau select. Kita klik upload. Kita masukkan konten kita, misalnya ini saya masukkan 3 dulu, 2 aja, 2. Kita masukkan 2 konten. Oke, gambarnya sudah otomatis masuk. Kita bisa tarik kemanapun kita mau. Kontennya ini, gambarnya ini bisa tarik kemana aja, atau disandingin juga bisa. Oke. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Sebelum kita lanjut ke ranah gambar, saya mau memperkenalkan dulu teknisnya dari Google Sites itu seperti ini. Jadi di Google Sites itu ada namanya segmen. Segmen itu adalah garis vertikal yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 kali 3, ada 12 segmen. Ini kan 4 dikali 3 ada 13, ada 12 segmen. Jadi kita tidak bisa menggeser gambar atau konten kita sesuka hati kita. Saya mau naruh di sini dan lain sebagainya, tidak bisa, harus sesuai dengan ini segmennya ini. Segmennya saya maunya 4, atau kita mau membesarkan lagi maunya 4,5, nggak bisa. Otomatis jadi 5 atau jadi 4. Jadi nggak bisa, 4,5 itu nggak bisa. Jadi nggak bisa sefleksibel kita mengedit di aplikasi lain. Kenapa seperti ini? Karena biar tampilan di HP dan laptop itu bisa otomatis ter-adjust, otomatis tertata dengan rapi karena ada fitur segmen ini. Ketika ngedit emang agak belibet karena ada fitur segmen ini. Harus menyesuaikan segmennya berapa, butuh 6 segmen. Nggak bisa seleluasa yang kita mau itu namanya segmen dari Google Sites, karena Google Sites bisa langsung otomatis menyesuaikan dengan yang namanya device kita. Jadi kita harus tahu di Google Sites itu ada segmennya, ada 12 segmen. Itu untuk digunakan untuk layouting kita ya. Kita butuh berapa segmen ini satu konten. Saya cuma butuh 6, cuma butuh separuh. Jadi separuhnya bisa digunakan untuk konten lain gitu. Biasanya seperti itu. Jadi seperti ini. Agak tidak luas tapi sebenarnya praktis untuk beginner seperti kita. Karena device-nya otomatis masuk ya.
Jadi gambar seperti itu bisa di adjust dan lain sebagainya, bisa dikasih link juga, bisa dikasih link ke alamat lain, ke YouTube kita, atau YouTube itu aja taruh di sini linknya, atau mau dikasih link menyambung ke halaman kita yang lain, misalnya sampel videos. Jadi ketika gambar ini diklik, nanti akan mengarah ke halaman sampel videos. Jadi seperti ini. Jadi link itu nggak cuma sekedar mengarah ke website lain, tapi juga bisa mengarah ke halaman kita yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke home dulu. Jadi seperti itu, link itu tidak cuma bisa untuk tulisan, tapi juga bisa untuk gambar. Tidak cuma mengarah ke website lain, tapi juga bisa mengarah ke halaman kita yang lain. Oke, jadi seperti itu ya. Terus misalnya setiap gambar ini saya kasih keterangan. Saya kasih text box, saya nyomot dari sini. Nah, misalnya saya mau menggabungkan konten tulisan dengan konten gambar biar bersatu, apakah bisa? Bisa banget. Jadi kita tarik aja tulisannya. Kalau mau menarik tulisan itu di sini ya, ada titik-titik berjumlah 10 ini. Kita klik tahan, terus kita tarik ke bawah gambar. Ini otomatis menjadi satu komponen yang sama. Ketika dipindah, semuanya ikut pindah. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau memindahkan konten gambar ini di bawah konten tulisannya, kita tinggal tarik aja di sini, sama seperti tadi. Ada titik-titik banyak, kita tarik aja, otomatis jadi di bawahnya. Sama ini tadi, kita tarik aja di bawahnya, sini udah jadi. Begitu juga yang tulisan ini, kita copy paste saja dengan tulisan yang sama, muncullah seperti ini. Oke, kita preview sebentar. Oke, sudah rapi ya, sudah rapi, sudah tertata dengan rapi. Kita coba. Kalau collapsible itu ketika ditunjukkan di sini tidak muncul tulisannya, tapi harus diklik ini dulu baru muncul. Itu namanya collapsible. Jadi ketika kita menggabungkan konten antara gambar dan tulisan, itu ada pilihan collapsible atau tidak. Kalau collapsible itu berarti kita harus mengarahkan ini dulu, mengklik tanda panah ini dulu baru muncul. Kalau tidak collapsible, ini otomatis tulisannya langsung muncul gitu. Jadi seperti ini. Nah, itu menggabungkan dua elemen gambar dan tulisan. Sekarang kita menuju ke aspek berikutnya, yaitu embed. Embed adalah memasukkan link, tapi tidak melalui tulisan ataupun gambar. Jadi kita memasukkan link secara bebas di sini. Saya di sini punya 3 jenis website, ada Wikipedia, ada Bukalapak, ada Scopus. Oke. Kenapa saya membuka 3 tadi? Karena website itu ada 3 jenis. Yang pertama itu open. Open itu bisa dibuka di website kita. Jadi ketika ada tulisan whole page, berarti website ini bisa diakses di website kita gitu. Yang kedua itu semi tertutup, seperti contohnya Bukalapak. Karena Bukalapak itu kan untuk bisnis ya, jadi semi tertutup. Bisanya dalam bentuk preview, hanya preview saja, ini website apa sih gitu. Hanya preview saja. Atau Tokopedia juga, coba kita buka Tokopedia.
biasanya e-commerce. Ini loadingnya lama, kita close saja karena jenisnya sama. Jadi e-commerce itu biasanya jenis kedua, yaitu semi tertutup. Kita tidak bisa mengakses langsung dari website kita, tapi hanya dalam bentuk preview. Yang ketiga itu ini tertutup, website tertutup, seperti contohnya Scopus. Scopus itu kan websitenya para akademisi jenius yang tidak bisa dibuka sembarangan. Akan muncul seperti ini, tidak bisa dilinkkan ke website kita tanpa permisi, tanpa izin. Bisa di-insert tapi dalam bentuk tulisan aja, dalam bentuk tulisan gini aja. Jadi ada 3 jenis website, terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Bedanya apa sih? Mari kita cek previewnya. Kalau Wikipedia yang terbuka tadi itu bisa kita akses di sini. Kita coba buka solar system misalnya. Itu kita bisa buka website orang lain di website kita. Itu website yang terbuka. Kalau semi tertutup, ini cuma ada preview, ada gambar, ada keterangan, nggak bisa diapa-apain. Kalau diklik muncul halaman orang lain, muncul halaman Bukalapak. Kalau yang tertutup nggak ada gambarnya, nggak bisa diakses langsung, cuma bisa diklik melalui tulisan seperti ini. Jadi seperti itu, ada 3 jenis link ya yang bisa kita tautkan di website kita. Fitur berikutnya adalah ini Drive, Google Drive. Jadi kita bisa memasukkan file-file kita yang ada di Google Drive. Misalnya kita mau memasukkan PDF, karena nggak ada pilihan upload PDF secara langsung, kita bisa mengakalinya dengan memasukkan PDF di dalam Google Drive, kemudian diupload di sini. Ini karya mahasiswa saya di mata kuliah translation. Jadi menerjemahkan buku paket sejarah. Bisa kita preview di sini. Ya, bisa dibaca secara langsung. Seperti ini. Jadi kalau kalian punya produk tulisan, novel atau apapun, bisa di preview di sini. Kalau kalian tidak mengizinkan untuk orang lain download, juga nggak akan bisa di-download. Jadi tergantung pengaturan di Google Drive-nya. Kalau di Google Drive itu downloadable, berarti bisa di-download. Tapi kalau di setting tidak bisa di-download, ya tidak bisa di-download. Jadi kita bisa memamerkan karya sekaligus melindungi karya kita. Jadi enaknya di Google Sites seperti itu. Bisa dibaca langsung tapi tidak bisa di-download. Oke, jadi seperti itu. Google Drive bisa masukkan segala macam jenis file asalkan kita sudah menguploadnya di Google Drive. Itu ya fitur utama yang ada di atas ini, fitur yang paling sering digunakan. Kita beralih ke fitur berikutnya, yaitu content blocks. Apa itu content blocks? Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu bahwa kalau sudah memasukkan konten sebanyak ini lebih baik dirapikan. Biar dilihat enak, bisa dipindah-pindah dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada beberapa orang yang tidak mau ribet merapikan konten-konten seperti ini. Lah, bagi yang tidak mau ribet, kita bisa menggunakan content blocks ini ya. Content blocks itu adalah template. Kita bisa memilih template di sini. Apakah gambar tulisan, atau gambar, judul dan juga tulisan, kita bisa masukkannya di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal ngeklik aja upload gambar yang kita mau masukkan. Seperti ini. Kita tinggal masukkan judulnya. Kita tinggal masukkan keterangannya dan lain sebagainya. Orang Ipsum gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi enak karena sudah ada template-nya. Bagi yang males merapikan bisa pakai ini langsung. Template atau content blocks ini sangat memudahkan pekerjaan kita, tapi terkadang juga ribet karena tidak sesuai dengan harapan biasanya kalau template.
Tapi secara natural, secara umum ini sangat membantu. Kemudian aspek berikutnya di bawah ini ada namanya collapsible group. Collapsible group itu apa sih? Nah, mari kita saksikan. Collapsible group itu seperti ini contohnya. Misalnya saya nulis Dewa, Yunani, dan Romawi tadi kan. Saya tulis keterangannya. Dewa, Yunani, dan Romawi pada hakikatnya sama. Bla 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 sampai beberapa paragraf seterusnya. Terus misalnya tambah lagi Menara Babel. Menara Babel adalah bla 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 bla. Nah, jadi seperti ini. Collapsible text itu adalah kayak spoiler gitu ya. Kalau ya mau di spoiler, tinggal klik di sini akan muncul spoilernya. Kalau tidak mau ya cuma bisa melihat judulnya aja. Jadi yang muncul nanti cuma ini aja. Kalau mau tahu isinya, harus pemirsanya itu harus ngeklik di sini baru muncul. Sama seperti tadi yang gambar tadi kan. Kalau mau tahu kontennya harus klik ini dulu. Kalau ini gambar, kalau tadi cuma sekedar judul diklik muncul gitu kan. Kemudian ada table of contents, daftar isi. Daftar isi itu mending dimasukkan ketika konten kita sudah selesai dimasukkan semua. Contohnya seperti ini ya. Jadi Google Sites akan otomatis membuatkan daftar isi buat kita, tapi tampilannya nggak rapi ya. Maksudnya nggak estetik, tapi otomatis sudah menjadi daftar isi yang sesuai. Judul utamanya kan Sota Soma. Judul bawahnya ada jenis konten dan mitologi. Jadi sudah sesuai dengan tulisan kita yang ada di website. Itu namanya table of contents. Kita menuju image carousel. Image carousel itu apa? Image carousel itu kita memasukkan banyak gambar tapi dalam satu frame yang sama seperti album. Contohnya saya mau masukkan jangan banyak-banyak, 4 aja. 4 gambar masukkan jadi satu album. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Cuma ada satu frame, tapi untuk menampung 4 gambar sekaligus. Jadi seperti ini akan muncul dotnya yang merepresentasikan berapa jumlah gambar di frame ini. Ini namanya image carousel. Satu frame isinya banyak gambar. Ternyata belum masuk, harus nunggu loading dulu, baru saving ya. Kita lanjut dulu ke button ya. Oh, sudah selesai. Semoga sudah muncul. Nah, ini sudah muncul kan. Satu frame tapi berisi berbagai macam gambar. Seperti ini. Itu namanya image carousel. Terus kita beralih ke button. Kita beralih ke button. Button itu adalah tombol. Fungsinya adalah untuk link saja. Misalnya saya mau berpindah ke halaman mitologi atau teknologi. Kan secara umum kita pindahnya di sini. Tapi terkadang website itu kalau sudah terlalu banyak sub page-nya itu jadi terlihat agak riuh gitu ya. Kita bisa hidden gitu. Kita bisa menyembunyikan halamannya biar nggak muncul di sini. Kita bisa klik di sini, kita klik hide. Nanti hilang di sini nggak ada. Jadi cara mengaksesnya hanya dengan link. Salah satunya dengan menggunakan tombol ini. Misalnya dikasih tulisan mitologi. Linknya kemana? Ke halaman mitologi. Kita klik insert, muncul. Misalnya tambah lagi halaman teknologi. Kita kasih link kemana? Teknologi. Insert, sudah muncul dan bisa diakses. Ketika kita klik di sini akan muncul halaman mitologi. Yaitu fungsi dari tombol. Jadi ketika kita punya halaman yang disembunyikan, kita bisa menggunakan link, salah satunya dengan menggunakan button atau tombol. Oke, jadi seperti itu sangat gampang sekali untuk masalah
button atau tombol. Berikutnya ada divider. Divider seperti namanya, isinya itu adalah memisahkan konten. Misalnya konten di sini adalah konten gambar dan tulisan. Di bawahnya ada konten website, konten link. Kita bisa memisahkannya dengan ini, divider ini. Cuma sesimpel garis lurus horizontal untuk memisahkan konten gambar dan tulisan dengan konten link. Tapi kalau dirasa divider ini kurang spacey, kurang memisahkan, kita punya spacer. Spacer ini adalah halaman kosong yang digunakan hanya untuk memisahkan konten satu dengan konten yang lainnya. Jadi divider sama spacer itu hanya untuk memisahkan konten satu dengan konten lainnya. Terus ini hobinya anak muda, harus ada link sosial media misalnya. Kita bisa menggunakan ini, social links. Misalnya punya IG, Facebook dan lain sebagainya bisa dimasukkan di sini. Kalau saya punyanya YouTube Studio atau channel YouTube, saya gunakan ini aja sebagai contoh. Saya kasih link di sini, saya kasih logonya. Udah masuk, bisa ditambah-tambah lagi sampai banyak sekali. Kalau cuma punya satu ya dihapusi semua, disisain satu, insert, kan jadi seperti ini. Ukurannya mau gede, sedang atau kecil, terserah, circle atau square atau no shape, solid atau outlined. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini sosial media, pakai social links. Kemudian ada placeholder. Placeholder itu apa sih? Placeholder itu digunakan untuk memasang bingkai seperti ini, seperti layout tadi. Terus ngapain kita masukin placeholder? Kita kan bisa langsung memasukkan gambar gitu. Fungsinya adalah ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya saya sebagai layouter, saya cuma menyediakan wadahnya saja, yang mengisi konten adalah orang lain. Jadi saya cuma layouting aja. Nanti kamu masukin gambar di sini, nanti masukin teks di sini dan lain sebagainya. Kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan. Nah, cara berkolaborasinya adalah di sini, klik di sini, gambar orang, terus ada plusnya. Kita bisa menambahkan orang di sini. Kita masukkan email mereka, email istri saya misalnya, di sini. Yuk bantu ngerjain itu. Jadi apa? Editor atau publisher viewer? Kalau viewer nggak bisa ngedit, kalau editor bisa view, bisa edit. Kita kirim. Nanti otomatis di email istri saya, ketika login ke Google Site, bisa mengedit website saya. Itu namanya kolaborasi. Kalau ngerjain sendiri ini sangat-sangat tidak diperlukan, dihapus saja. Kita berlanjut ke konten berikutnya, yaitu YouTube. Jadi kalau kita mau masukkan video, kita nggak perlu pusing-pusing download video dari YouTube terus di upload di sini, nggak perlu, karena sangat membuang-buang waktu. Kita tinggal klik YouTube, karena YouTube sudah miliknya Google ya. Kita tinggal searching aja videonya di sini, terus kita masukkan. Misalnya video saya sendiri Bahamut, mitologi Bahamut. Ternyata ada di paling atas. Tinggal dimasukkan aja, di adjust, sudah bisa ditonton ini ya. Sudah bisa ditonton lewat preview. Oke, loadingnya agak lama. Oke, karena koneksinya memang. Oke, jadi seperti itu ya, preview.
Oke, jadi seperti itu. Mau masukkan video tinggal klik YouTube aja, nggak perlu download upload lagi, tinggal klik YouTube sudah bisa masuk, langsung bisa ditonton. Aspek berikutnya adalah ini, map. Oh iya, ada kalender. Itu biasanya berhubungan dengan kalender di Google Classroom. Jadi kalau ada acara apa di sana bisa kita diingatkan, atau di Google Calendar juga. Untuk berikutnya kita bisa masukkan Google Maps. Google Map biasanya digunakan untuk menunjukkan alamat kita. Kita biasanya masukkannya di footer. Kita klik di sini add footer. Kita masukkan map. Misalnya masukkan kampus tempat saya mengajar, UIN Raden Mas Said Surakarta. Kita klik OK. Nah, di sini footer itu apa sih? Footer itu adalah fitur dimana kita itu fitur untuk menunjukkan satu konten di semua halaman. Jadi saya cukup mengedit satu halaman saja, di halaman lain muncul, itu namanya footer. Jadi saya ngedit di halaman home, nanti di halaman sampel video juga akan muncul. Itu namanya footer. Misalnya saya memasukkan alamat gitu ya, alamat sumber Surakarta, WhatsApp misalnya 0895 322 11665. Nah, jadi seperti itu. Terus email, ini akan muncul di halaman lainnya juga. Itu yang dinamakan footer. Ya, kita beralih ke aspek lain, yaitu ada Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Forms. Jadi kalau kalian punya file Google Docs bisa langsung dimasukkan di sini. Wah, ini isinya cuma berkaitan dengan kampus semua. Ini masukin sini, insert, sudah akan muncul di sini. Begitu juga Google Slides, Google Sheets, dan juga Google Forms. Kalau Google Forms enaknya kita bisa langsung mengisinya di sini. Jadi kalau kalian punya link, mending linknya jangan link Google Form tapi Google Sites, biar orang lain juga bisa masuk ke website kita. Oke, kita bisa langsung mengisi di sini soalnya. Kan lumayan tuh, ada kita nambah viewers website kita. Kita bisa langsung mengisi di sini. Kita tulis dan lain sebagainya. Terus kita submit, nggak bisa. Kita submit sudah bisa. Untuk fill form sudah bisa di sini. Jadi mending kalau punya Google Form dimasukkan ke website aja, jangan ngirim link Google Formnya langsung gitu kan. Terus yang terakhir bisa masukkan Google Charts juga. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup tutorial ini, saya mau menunjukkan dulu kalau sudah selesai. Kita klik publish dulu. Kita klik publish. Kalau kalian belum pernah ngedit, nanti ketika klik publish akan muncul seperti ini. Ngisi nama website. Kalau merah berarti sudah dipakai oleh orang lain, tapi kalau biru berarti belum dipakai oleh orang lain, kita bisa menggunakannya. Terus jangan pernah berpikir alamatnya itu sotasoma.com, enggak, tapi alamatnya ini ya, sites.google.com/view/sota-soma. Baru bisa dibuka itu website kita. Kalau kita mau sotasoma.com, kita harus pakai domain. Beli domain dulu di orang jualan domain, nanti diintegrasikan di Google Sites. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dipublish, orang lain bisa melihat website kita. Tapi kalau kita mau mengedit lagi, jangan khawatir, nanti otomatis websitenya ke-update sendiri kalau kita sudah klik publish. Dan kalau kita ngedit itu ada track recordnya. Tadi kita ngedit apa aja sih? Oh, ternyata ngedit bagian home, ngedit bagian sampel videos,
terus tambahan footer. Apakah mau diupdate, dipublish? Oke, dipublish. Nanti otomatis orang lain sudah bisa melihat website kita dengan konten yang sudah diupdate. Dan nggak usah khawatir, nggak perlu Ctrl S karena sudah otomatis auto save ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau laptop atau komputer mati, nanti kita buka Google Sites lagi sudah akan muncul. Jadi seperti itu. Oke, demikian tutorial Google Sites dengan update tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode lain. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan kirim komen. Oke, thank you very much for your attention. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.